Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pasukan. Pada pimpinan apel. Laporan Komandan Apel. Lapor apel kesiapan penanggulangan bencana serta pengendalian karhutla. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanah. Pasukan istirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Forkombinda Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang pada pagi hari ini hadir mewakili secara pribadi Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan Rem 161 Wirasakti dan Lantamal 7 Kupang dan Lanut Eltari, Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, serta para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, hadirin dan peserta apel sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama dan utama, kembali tiada hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan pengendalian karhutla. Apel ini merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses manajerial untuk memastikan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait dan segenap potensi masyarakat benar-benar siap, baik dari segi kemampuan personil, kekuatan, maupun kelengkapan sarana prasarana yang akan digunakan sebelum diturunkan ke lapangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pengecekan terkait kesiapsiagaan personil, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh seluruh stakeholders, sehingga kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang berbasis sinergi dapat terwujud dengan output, yaitu adanya kesiapan dari seluruh komponen dalam menghadapi situasi kontingensi bencana alam yang mungkin terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, kita menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan geologi Indonesia yang dilingkari oleh jalur gempa paling aktif di dunia, yaitu cincin api Pasifik, di mana negara Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng benua, yaitu Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geografis tersebut
telah menyebabkan terjadinya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, baik banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, selain menyebabkan kerugian jiwa dan material, juga dapat merusak tatanan ekosistem, anjloknya ketahanan ekonomi, menurunnya tingkat kesehatan, dan lumpuhnya seluruh aktivitas masyarakat. Berdasarkan data bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2019 terdapat kejadian 165 buah rumah terendam banjir, 1 sekolah dan kantor Bupati Sumba Tengah rusak akibat hujan deras disertai angin kencang. Pada tahun 2020, 4 desa terendam banjir, 4 rumah tertimbun dan terputusnya ruas jalan akibat tanah longsor, 36 rumah rusak akibat angin kencang, dengan korban jiwa 1 orang meninggal dunia. Selain itu, bencana alam seperti tingginya gelombang laut mengakibatkan tenggelamnya kapal di perairan Manggarai Barat dan Alor. Sementara itu pada tahun 2021 terjadi 20 kejadian banjir, 9 kejadian dengan kerugian 270 rumah terendam air dan 80 hektar persawahan terendam banjir. Tanah longsor, 5 kejadian dengan korban 2 orang meninggal dunia di wilayah Kupang Kota, serta angin puting beliung 6 kejadian di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Alor, dan Rotendao, dan kejadian erupsi Gunung Leotolok di Lembata. Bencana alam seperti ini akan terus terjadi karena intensitas hujan angin kencang diperkirakan masih terus terjadi dan berpotensi terjadinya bencana baik di darat maupun di laut. Hal ini perlu menjadi perhatian dan kesiapsiagaan kita, baik peralatan, ALSUS dalam mengantisipasi terjadinya bencana untuk mengurangi timbulnya korban jiwa maupun material. Hadirin dan peserta apel yang saya banggakan, wilayah Nusa Tenggara Timur mempunyai cuaca yang ekstrim dengan musim kemarau lebih lama dibandingkan musim hujan, sehingga dapat menyebabkan kekeringan di beberapa tempat. Musim kemarau yang panjang juga dapat menimbulkan titik panas atau hotspot yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebakaran hutan dan lahan akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur dan memicu perlambatan ekonomi daerah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang serius yang selalu berulang, di mana Provinsi NTT memiliki kawasan hutan seluas 1.784.751 hektar atau 37,69%. Pemerintah menempatkan penanggulangan karhutla sebagai prioritas utama untuk segera diantisipasi dan ditanggulangi. Walaupun di Provinsi NTT, wilayah titik api hotspot tidak sebanyak di wilayah Kalimantan dan Sumatera, namun sesuai dengan pantauan BMKG, jumlah titik api di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan signifikan dan hotspot yang tersebar di Pulau Timor, Flores, dan Sumba yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Data kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT periode tahun 2019 sebanyak 139.920 hektar dan tahun 2020 total luas lahan yang terbakar sebanyak 114.719 hektar. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang antisipasi karhutla dan bencana alam di Indonesia yang disampaikan pada acara Rakornas pengendalian karhutla pada tanggal 22 Februari 2021. Untuk itu, kita perlu tindak lanjuti hal-hal sebagai berikut. Pertama, agar pencegahan diprioritaskan, perlu dilakukan deteksi dini dengan melakukan pemantauan di area rawan-rawan titik api. Kedua, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai di tingkat bawah. Presiden juga meminta agar unsur pemerintahan serta TNI dan Polri yang ada di bawah, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Kepala Desa, turut aktif dilibatkan dalam upaya pencegah kebakaran hutan, terutama upaya pemberian edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat dan korporasi juga perlu dilakukan secara masif dan intensif. Ketiga, semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun ini dan selanjutnya. Keempat, agar penataan ekosistem dalam kawasan yang rawan kebakaran harus terus dilanjutkan. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dan baik. Kelima,
pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Untuk itu seluruh unsur pemerintah di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota maupun unsur TNI Polri harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut. Keenam, agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat, sehingga timbul efek jera. Maka untuk itu hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam antisipasi karhutla dan bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena melalui apel ini dapat dirumuskan dan diterapkan langkah-langkah koordinasi, sinergi, dan aksi untuk mengantisipasi karhutla dan bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, mengakhiri amanat ini, selaku pimpinan Polda Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada unsur TNI dan satuan instansi terkait atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Saya berharap jalinan koordinasi dan sinergi yang kokoh dapat terus kita pertahankan serta kita tingkatkan pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada apel kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan pengendalian karhutla, saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas. Semoga pengabdian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadikan Apel kesiapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada pimpinan apel. Hormat! Gerak! Apel selesai. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan dan sarana dan prasarana antisipasi bencana dan karhutla. Juga ada nih. Mana di sekolah? Kamu ada berapa ini, Bang? Yang baru ada 3. 3 ya. Tiga juga. Tapi kalau dari Pak Kapolda tadi kalau di sini kurang untuk kurang Kupang, kurang ini di dokter kami sudah ikut di pelatihan juga yang vaksinator. Vaksin kalau memang dikerahkan TNI Polri kan cepat itu. Iya. Daerah-daerah. Ya. Lebih dipantar itu. Iya. Karena nanti kita sehat. Iya warnanya merah gini ya. Siap. Piapung ini. Lepas. Lepas. Kuat nggak nih? Siap. Buat. Ini ada alat tiupnya ini mana? Ini panel untuk ditarik. Bukan yang tiup nggak ada? Ada. Ada manualnya, Pak. Nah, ini dulu penyakitnya ini sering getas. Iya. Masa jebol ini. Ya kan ini. Dia kalau kena tahu pas dipakai ternyata sudah nggak bisa. Nah itu harus enggak, ini harus sering dibuka, di apa? Lap-lap. Nggak boleh. Makanya peralatan itu harusnya sudah well informed tentang perlengkapannya. Ada 6 sensor, jadi saya pasang 1 sensor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi kecil apapun. Pramuka tapi itu bermanfaat. Orang kan sudah tidak berdaya untuk ngomong, Bang. Jadi dia mungkin bisa ngetuk kan. Kali ketuk panjang, kali ketuk. Oh, artinya oh iya. Radiusnya Kalau ini ada. Bawa air dia bisa. Oke, ini baru ini ya, Rofi ya. Ya, skuter ya. Sudah dilatih. Jadi bisa ngobrol dengan yang di atas. Jadi
yang atas bisa memberi komando Pak Jenderal. Siap, siap. Nanti ada kamera juga di dalam. 2, 3, lagi Jin, 1, 2, 3. Ya. Tangan depan, Pak. Jin, 1, 2, Tangan 3. depan. Lagi Jin, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi begini kita.